Cakraka. Kayak nawarin, kamu mau makan gak? Iya benar. Konser itu bukan kayak show biasa karena kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik kan. Betul. Itu plenary hall kan 3.200. Iya. Itu full house. Kebetulan saya dari Pangandaran. Iya. Jadi dulu memang saya mulai nyanyi itu TK tuh saya nyanyi dangdut. Alright, Opal Gang di luar sana. What's up? Balik lagi bersama Willy Winarko. Yes, kita di OG Podcast, dimana kita bakal ngobrol-ngobrol sama banyak banget ya figur-figur yang luar biasa. Mungkin kita bisa belajar di situ, bisa ngobrol seru. Dan pastinya buat hari ini kita punya seseorang yang spesial. Setelah 1 dekade, pastinya bersama kita, memberikan lagu-lagu yang luar biasa. Akhirnya bisa hadir dan juga ngobrol-ngobrol sama Willy juga. So, ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang, sekarang kita punya Cakraka. Yeay. Gimana kabarnya Kak Cakra? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selamat datang di boothnya Opal di Jakarta Auto Week pastinya. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk ada di sini. Definitely. Tapi pertama kali yang pengen aku tanya adalah bagaimana konser kemarin yang sudah dilakukan tuh? Alhamdulillah memuaskan. Memuaskan ya. 2023 di awal tahun 2023 jadi seorang Cakrakan membuat sebuah konser tapi di Malaysia nih. Betul. Nah, boleh cerita dikit nggak nih tentang konser ini dan apa yang membuat Cakrakan bilang kayak oke, kayaknya kita di Malaysia. Sebetulnya awalnya memang ini juga nggak di planning. Oke. Karena waktu itu memang saya ada show di Malaysia, terus saya ketemu sama seseorang yang kemudian jadi promotor saya. Oke. Jadi kayak bercandaan aja awalnya. Jadi pas di pesawat, kamu mau nggak konser di KL? Kayak nawarin, kamu mau makan nggak? Iya benar. Jadi kamu mau konser nih KL? Ya kalau namanya penyanyi kan ditawarin kayak gitu. Iya. Ayo aja saya, tapi tanya lu di mana dulu nih? Soalnya kan kalau venue di Malaysia tuh kan ada yang biasa, ada yang maksudnya kecil, sedang dan besar kan. Yeah. Karena memang kalau saya sendiri konser itu bukan kayak show biasa karena kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik kan. Betul. Saya tanya terus di mana kalaupun saya konser mau di mana? Iya. Katanya di plenary hall. Oke. Di KLCC. Wah, langsung mikirnya oke lah gitu kan. Oke, habis itu nggak selang berapa lama kita deal dan penentuan tanggal. Kalau nggak salah tuh dealnya sebetulnya tahun kemarin. Iya udah tahun kemarin sekitar Oktoberan. Oke, 2022. Karena memang saya juga nggak mau yang dadak-dadakan. Iya. Jadi abis itu saya jalanin, alhamdulillah kemarin lancar, selesai. Dan yang lebih nggak percayanya lagi itu plenary hall kan 3.200. Iya. 3.000 itu full house. Full house semuanya ya. Dan itu makanya hal yang nggak diprediksi. Betul. Karena memang di samping saya belum pernah yang hampir 3 jam lebih saya nyanyi itu. Lumayan juga jam, dan kan hall tuh jadi semuanya duduk. Ya. Semua penonton duduk ngelihat kita fokus. Betul. Jadi benar-benar kayak pressure-nya juga gila. Wow. Datang ke sana memang khusus untuk menonton seorang Cakrakan nyanyi gitu dan kan. Tiketnya nggak murah. Jadi makanya jadi makin beban kan. Makanya pas kemarin tuh kayak awalnya kasihan juga ke promotor kan udah bayar gua nggak murah lagi gitu kan. Jadi takut juga ngecewain. Tapi alhamdulillahnya berjalan lancar, memuaskan. Dan kenapa Malaysia? Karena itu duluan yang nawarin. Jadi mungkin promotor Indonesia kalau mau ya silahkan sebenarnya ya. Nunggu ditawarin aja. Kan? Ya udah. Benar. Tapi emang aku ngelihatnya sih gitu ya, kayak teman-teman di negeri jiran tuh memang sangat suka sama suaranya Cakraka. Alhamdulillah, gitu mudah-mudahan. Kan. Pastinya udah sampai sana gitu loh. Mudah-mudahan. Iya. Kalau ngomongin tentang historis juga gitu ya, aku boleh minta cerita sedikit nggak tentang awal mula seorang Cakrakan? Karena gini, suaranya seorang Cakra tuh beda gitu. Kayak udah pasti dari pas masih kecil atau mungkin gimana punya suara yang deep seperti itu, pastinya orang bakal wah ini bakal jadi penyanyi nih gitu. Bakal digituin nggak tuh zaman dulu? Awalnya memang kebetulan saya dari Pangandaran. Iya. Jadi dulu memang saya mulai nyanyi itu TK tuh saya nyanyi dangdut. Oke. Karena waktu itu nyanyi
harus bisa ngasilin cuan juga. Oke. Dan yang ngasilin cuan di kampung memang lagu dangdut kan. Oh betul. Kalau Pangandaran tuh zaman dulu udah kayak sekarang belum yang ada banyak kafe-kafe dan banyak live music Dulu gitu. beda posisinya aja. Oh beda posisinya. Sekarang di sini kan dulu di sini Oh, gitu iya, kan. iya, Cuman iya. yang untuk ke industri itu saya butuh waktu yang lumayan cukup. Ya, Dari berbagai kontes yang ada di TV saya coba. iya betul. Dengan impian ingin bertemu dengan artis yang di juri itu tuh Iya. di meja itu Iya, betul. masuk TV gitu kan. Itu dulu saya nyobain 2 tahun berturut-turut gagal masih audisi pertama. Iya. Nyobain lagi acara kontes di TV juga Iya. yang dangdut, Iya. gagal lagi. Iya. Akhirnya di titik ya udahlah, karena memang saya waktu itu kuliah harus bayar kosan, harus bayar ini kan. Iya. Akhirnya saya nyanyinya cuma di kafe-kafe aja di bar. Oke, jadi di situ reguleran lah ya. Reguleran. Baru dari itu diajaklah sama dosen saya ke Jakarta, diketemukanlah sama bos saya sekarang, Pak William di My Music. Oh, oke. Dan sampai sekarang lah saya sama beliau. Oke. Tapi dulu juga sempat masukin demo-demo ke semua label, nggak ada yang ini. jadi kalau tadi aku bilang, wah ini pasti jadi musisi, pasti jadi penyanyi, belum Nggak. tentu ya, Nggak. enggak ya. Dan setiap kali lomba memang kalah. Dan sekarang iya Kalah. banyak naik turunnya Ya. gitu di sini. Cuman yang selalu saya terapin memang dulu karena niatnya udah saya mau nyanyi aja gitu. Iya, Jadi iya. saya mau nyanyi, apapun jalannya mau kayak gimana juga hajar aja. Nggak pernah mikir kayak, aduh kayaknya kita gagal terus nih, mendingan udahlah jadi guru musik atau mungkin jadi apa gitu, kayak nggak pernah mikir Cuman gitu. meskipun ada ketika ya itu kalah telak yang bikin lumayan down tuh itu yang kontes itu. Bang kontes-kontes itu ya, Ah. benar. Jadi ngantri subuh nyanyi jam 8 malam. Iya. Yang tadinya rapi udah kucel lagi. Iya betul. Dan gagal ya udah nggak apa-apa lah, Iya, maksudnya nggak apa-apa, ya. itu proses dan gua nikmatin aja. Benar. Berarti prosesnya pastinya nggak gampang ya. Nah. Ada banyak hal yang harus dilalui gitu. Betul. Bagaimana setelah lagunya meledak? Nah itu kalau menurut Kak Cakra gimana tuh? Agak sedikit apa ya dibilangnya masih kayak tiap bangun pagi tuh perasaan masih di kosan kan, maksudnya Iya, kosan iya. harus kuliah. Cuman ya di samping saya amat sangat bersyukur dengan Iya. apapun yang saya terima sekarang, Iya. kayak masih nggak nyangka. Tapi dulu pertama kali meledak lagu harus terpisah, Iya. liburan, dah Liburan. Ternyata sudah healing ya. liburan ingin, dan agak lucu karena memang liburan ingin lihat koala. Oke, ke Australia. Itu gitu. udah di pikiran tuh udah kayak gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi setelah kesuksesan lagunya adalah liburan dulu. Liburan. Siap. Sampai ingat aja dulu waktu Iya. abis itu ada kerjaan lagi. Iya. Karena udah ini kan udah kerja, Iya. saya minta libur Iya. sampai manajer gue sampai Cak kerja. Iya. Tapi kan itu ada banyak, maksudnya gini, kalau buat kita gitu ya, kan itu ada kerjaan banyak, ada banyak Iya, opportunity, kenapa libur gitu? Nah itu maksudnya saya agak sedikit stubborn juga. Oke. Kalau saya udah punya niat Iya. nggak bisa mau cabut. Oke, Gitu. siap. Jadi niat yang kuat kayaknya itu bukan hanya pada saat Bukan liburan hanya, itu, bukan tapi pada hanya. saat mau jadi musisi kayak mau jadi Jadi penyanyi karena lah ada gitu. yang lucu lagi. Ada Iya. satu event Iya. di Jakarta. Iya. Kita kan berusaha selalu kalau acara kan kita nggak mau telat kan, Iya, betul. nggak enak sama ini. Iya. Ada acara, terus gua datang ke sana, Iya. katanya padahal live, bukan live. Jadi mulainya acara jam 8 malam, Ah. standby suruh jam 1. Oke. Oke, bener ya jam 8, jam 1 datang. Jam 10 baru mau mulai, cabut pulang. Di kontrak kan gitu. Oke. Kekuatan hukumnya gue bisa Iya, dong. Iya. Karena jam 8 sampai jam sekian. Iya, Nah itu iya. kalau mundurnya 30 menit masih nggak masalah. Iya, betul. Cuman kalau mundur sampai 2 jam tuh kasus. Oke, Nggak tapi bisa. tapi itu ya berarti memang mungkin ada batunya juga di situ Betul. ya. Betul, Lumayan karena batu. memang gue selalu menempatkan diri gue, kita berusaha untuk profesional, Ya, dan kita harapkan setiap pekerjaan yang kita lakukan secara profesional
partner kita pun profesional. Oke. Mungkin itu memperlihatkan seorang Cakra tuh punya prinsip gitu ya. Betul. Dan kalau menurut Cakrakan sendiri kayak prinsip itu pentingnya gimana sih dalam mungkin berkarir atau mungkin dalam kehidupan gitu. Satu sih yang kalau kita punya prinsip tuh jadi kita nggak bisa diremehin orang. Dan kita udah kayak apa ya, kalau kita punya prinsip tuh nggak bisa gampang dipengaruhi sama orang. Karena ya udah gue gini ya udah, mau silakan, nggak mau ya udah gitu. Jadi kalau saya sendiri sih sangat amat berguna karena memang ya sekarang kan maksudnya di dunia yang ada entertain lah istilahnya. Banyak yang A-I-U-E-O. Kalau kita nggak punya prinsip kita bisa mundur gitu. Sangat mudah ya sangat untuk amat mudah di situ. Oke. Dan pastinya sampai sekarang setelah 1 dekade masih tetap terus berkarya. Betul. Gitu ya seorang Cakra. Kalau buat lagu-lagu yang sekarang dibuat gitu ya, kira-kira setelah 10 tahun masih dapat inspirasi dari mana? Kasus hidup. Kenapa harus ada kasus hidup? Karena begini, notabene ya semua ada lagu-lagu yang di Indonesia sekarang kan memang identiknya dengan galau, betul. Galau kan. Dan kalau ditanya dari mana inspirasinya, tiap hari pun ada selalu kejadian. Iya, betul. Jadi kadang gue lagi ngobrol sama teman gue, terus ini lirik ini nih simpen, dikumpulin. Terus kadang ketemu sama songwriter workshop aja, cuman ngobrolin curhat, dibikinin lagi. Jadi base kehidupan sehari-hari aja. Oke. Tapi pesan yang mau dikasih itu apa dari semua lagu-lagu Cakra? Sebenarnya kalau ditanya pesannya apa? Lebih ke apa ya? Karena memang kalau gue masih menelaah setiap lagu galau. Dalam artian sisi positifnya lagu galau. Mungkin kalau menurut gue lebih kita bisa mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam aja. Karena memang kalau kita lagi emosi nih, lagi sedih, kita nyanyi lagu bahagia. At that moment mungkin akan bahagia. Tapi setelah beres semuanya pasti akan rasa itu lagi. Kalau sekarang lagi sedih, bawain lagu sedih, keluarin semuanya, itu biasanya agak lebih lega. Iya, ekspresikan kan, aja. Mau nangis sambil dengerin suaranya Cakra yang seperti itu. Silakan. Iya, gitu kan. benar. Itu mungkin ya. Iya. Tapi memang itu benar sih, karena pada saat kita lagi sedih dengerin lagu bahagia juga nggak mau. Nggak mau dan mencoba. Lu coba deh dengerin lagu bahagia, jangan sedih-sedih mulu. Dan nggak mempan gitu. Emang harus dirasain dulu. Harus dirasain, keluarin dulu aja semuanya. Iya. Dan akhirnya juga ya baru kita bisa rebuild betul. Banyak memang lagu-lagu Cakra yang memang udah bikin nangis banyak orang ya. Bisa mengekspresikan itu buat orang-orang. Tapi setelah 1 dekade berkarya gitu, apa rasanya sih? Pastinya nggak nyangka juga lagi-lagi karena memang kita bisa lihat sampai sekarang juga banyak sekali musisi-musisi hebat baru dengan materi-materi yang sangat bagus. Ya bersyukur aja lah. Bersyukur karena memang gue masih didampingi sama orang-orang yang sangat solid. Manajemen label yang sangat solid juga. Jadi mungkin gue nggak pernah mikirin masalah, ini ada penyanyi ini, enggak. Jadi benar-benar kayak mengalir aja. Dan yang paling pentingnya sih syukur, itu udah. Bersyukur nomor 1. Buat pada saat ini juga kalau ngelihat tantangannya sebagai seorang penyanyi solo gitu ya, udah 10 tahun berkarya, itu apa kira-kira? Pastinya akan lebih banyak materi yang muncul dengan tipe yang sama. Jadi memang ya kita juga bisa lihat kan. Jadi temanya tuh hampir sama semua. Meskipun penyanyinya baru beda-beda, temanya tuh mirip semua. Jadi ya kita harus tricky aja. Itu yang gue kemarin obrolin sama songwriter gue juga kayak kita harus bikin meskipun temanya sama, kita bikin yang gimana agak nyeleneh lah, jangan terlalu melo lah, kan ada juga yang sedih tapi nggak terlalu sedih. Jadi betul. Kayak contoh ada lagu
yang gue baru remake. Asik. Oke, siap. Gitu. Jadi benar-benar yang sedih tapi nggak terlalu menunjukkan kesedihannya gitu. Betul. Yang nanti juga bisa dicek ya, itu lagunya Nanti ya. Betul. Berarti ya. Nah, kalau ngomongin tentang Nanti sendiri, kenapa memilih untuk meremake lagu tersebut? Ini sebenarnya Freddy Ya. menyanyikan lagu ini tuh di 2015. Kebetulan Freddy juga yang nyiptain Kekasih Bayangan. Terus ada beberapa lagu dia yang dia kasih ke gue juga. Dan kita kebetulan satu label. Oke, siap. Jadi memang waktu itu 1 tahun setelah rilis memang gue udah minta kayak Fred, gue recycle boleh kali. Baru satu tahun rilis lah itu. Karena memang lagunya simple tapi meaningful. Itu sangat simple. Dan waktu itu memang bentrok sama proyekannya Ahmad Emily yang soundtrack Rudy Habibie. Jadi waktu itu memang kebetulan nggak bisa, dan akhirnya kesininya gue juga sedikit hektik, dan kemarin ketemu lagi sama Freddy. Fred, boleh kali sekarang silakan cak. Dari dulu juga boleh cak. Akhirnya baru keluar sekarang. Betul. Ya, boleh. Tapi kalau buat sekarang ini kan pastinya udah 10 tahun juga bikin lagu, 10 tahun manggung gitu. Pernah bosen gak sih? Atau mungkin merasakan hal kayak, aduh kayaknya mentok nih, harus ngapain ya kita gitu? Bosen untuk nyanyi sih sejauh ini belum ya. Karena gue suka nyanyi. Gitu kan, karena apapun yang kita lakukan, kalau kita suka, itu biasanya rate untuk bosennya dikit gitu kan. Cuman mungkin lebih spesifiknya kalau bawain lagu yang sama. Iya bener. Terus itu kadang gue ada lagu ini lagi. Lagu ini padahal itu yang bikin gue sekarang sebenarnya. Gue kan bikin nggak bersyukur banget loh. Tapi bisa misalnya kayak sebulan harus manggung berapa 8 kali, terus kayak itu dinyanyiin lagi dan lagi. Pastinya kan ada rasa itu. Ada. Cuman gue ngakalinya sama ada teman gue. Aransemen ulang. Siap. Jadi yang tadinya slow bikin beat. Bikin biar nggak terlalu, orang juga meskipun orang pengennya kadang ingin yang original version, cuman kadang kita yang bawain juga ingin yang kayak nunjukinnya yang agak sedikit baru gitu. Betul. Jadi aransemennya dimainin di situ. Dimainin di sana aja. Tapi kalau misalnya memang kan nggak mungkin nyanyi aja gitu. Pada saat lagi spare time, misalnya lagi nggak manggung atau nggak interview kayak gini, biasanya orang Cakra tuh ngapain? Game apa nih? Game apa? Ya online lah. Yang di HP gitu ya. HP. Siap. Lucu juga. Di HP kadang ya, di konsol juga main. Cuman lebih seringan di HP karena lebih simpel aja, nggak usah bawa stick segala macam, tinggal buka HP kan. Gitu. Ini game yang kayak MOBA atau mungkin? Iya kayak gitu, kayak MOBA gitu. Cuman sempat kegilaan tonton kemarin, apalagi pas COVID kan. Pas COVID tuh kan iya betul. Aduh, jebol kartu kredit. Waduh. Udah nggak manggung. Aduh, kasus nih. Akhirnya sekarang masih main, cuman sekarang nggak pakai kartu kredit. Siap. Biar nggak top up terus tuh ya. Aduh, bahaya. Berarti pas COVID itu ya, main game ya di rumah. Main game sama gue lebih sering pulang ke Pangandaran. Jadi surfing sama teman-teman. Gitu. Jadi mamaku juga dari Pangandaran. Pangandaran juga? Iya, kebetulan. Pangandaran sama mana? Aduh, aku nggak tahu. Aku cuma sekali doang itu ke Pangandaran. Baru 3 bulan lalu aku baru dari sana. Makanya tahu gitu kayak Pangandaran tuh memang skena musiknya itu luar biasa. Memang dangdut ya. Di mana-mananya dangdut. Pokoknya di 200 meter lagu lagi, 200 meter lagu lagi. Kenceng banget itu. Dan kayak wah, ini gokil. Itu di Pangandaran tuh. Ini kalau kadang kan kalau kafe atau bar ada spasi nih. Itu bisa nempel kayak gini nih. Musiknya beda. Betul. Dari makanya tadi pas ngomong Pangandaran, berarti memang sudah dikelilingi sama musik di situ kayaknya. Waktu itu juga gue nyanyi di daerah sana. Daerah situ juga. Jadi SMP tuh gue udah nyanyi, diajak sama teman untuk nyanyi di bar-bar yang di pinggir pantai itu. Gitu. Iya, dan wow, ternyata spesial juga dari situ bisa crafting jadinya bagaimana jadi musisi kayak sekarang gitu ya. Apa diasah lah gitu ya di sana. Kalau boleh tahu juga kayak sebelum
sebelum terjun di dunia musik gitu, apakah teman-teman juga merasa kayak oh iya ya emang lu harus jadi musisi gitu, atau mungkin kayak mereka orang normal aja gitu? Sebetulnya ya namanya di kampung ya. Iya betul. Memang saya bisa dibilang dulu agak sedikit mungkin kalau bahasa sekarang delusional. Oke. Jadi delusi pokoknya. Iya. Karena memang dulu bahasanya tuh gua mau nyanyi di luar negeri. Gitu. Kalau habis nyanyi di kawinan nih, Iya. pas turun tuh tar gua mau nyanyi di luar negeri. Teman-teman juga lah gelos ya. Tuara sih kayak ada stres nah. Jadi mereka tuh selalu mikirnya kayak jangan terlalu berandai-andai. Iya betul. Ketinggian terstres kayak gitu. Iya betul. Cuman tapi sampai ibu saya pun kayak gitu dulu. Oke. Ibu saya lebih ingin saya jadi PNS. Oh iya. Sedangkan almarhum ayah saya, beliau yang itu dari dulu suka bawa-bawa saya ke setiap ada lomba lah, setiap kawinan didatangi lah. Ya. Meskipun kita nggak kenal tuh yang kawin siapa, yang penting ada orkes Melayunya. Oke. Pokoknya kita pura-pura kenal, saliman dulu. Prasmanan kan makan gratis, langsung nanya boleh nggak anak saya nyanyi katanya. Sampai segitunya ya. Ternyata support banget dari sangat, situ. Sangat. Oh pantes ya, tidak heran pastinya ya mimpinya bisa tercapai sekarang nyanyi di luar negeri gitu. Tapi ada nggak mimpi yang belum tercapai dan mungkin sampai sekarang masih mau dilakukan? Kalau mimpi yang sekarang pastinya bisa expand lebih luas lagi lah. Oke. Karena memang alhamdulillahnya kalau Malaysia saya udah, terus Brunei, Singapura alhamdulillah juga saya musik saya udah masuk. Iya. Iya rencananya tahun ini agak sedikit expand lagi. Oke. Tapi kita lihat aja karena yang namanya manusia kan kita cuma bisa berencana kan. Amin. Dan ya begitulah mimpi aja dulu lah. Nggak apa-apa mimpinya keluar negeri. Kan dimulainya dengan mimpi semuanya mimpinya juga kan. Awalnya dari mimpinya gitu ya. Nggak apa-apa tapi pastinya. Amin. Semoga bisa tercapai juga ya makin besar. Amin. Pastinya dari mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Ya. Nah kalau untuk karya sendiri misalnya album atau musik yang akan dikeluarkan gitu, kira-kira bakal seperti apa nih sekarang? Kalau yang untuk rencana kan tengah tahun ini mau album. Ya, Oke. Jadi ada beberapa yang agak melenceng dari ini benar-benar di luar zona aman sih. Oke. Karena memang ada satu lagu Simple Blues. Oh. Agak blues tapi nggak terlalu blues banget. Ya, Jadi kayak pop blues. Oke. Ada reggae. Wah, ada reggae juga. Anak pantai kan. Pantai Harus di ada. situ. Itu Pangandaran. Oh, oke. Ada reggae juga dan ada beberapa lagu yang gua sesuaiin dengan musik-musik yang sekarang. Oke. Ya pop tapi dengan kayak musiknya tuh lebih ke elektro tapi bukan EDM. Oke. Kayak gitu-gitulah. Kita bakal lihat nih berarti eksplorasi ya 2023 betul. di sini. Karena harus memanfaatkan waktu dengan baik lah. Oke, siap. Udah pasti nggak sabar mau mendengarkan lagu-lagu barunya ya. Yap. Tapi sekarang aku mau nge-challenge seorang cakrakan. Boleh nggak nih? Boleh. Aku mau kasih sebuah challenge. Jadi ini ceritanya adalah games tebak lagu. Aku akan membacakan beberapa lirik-lirik. Dan kalau misalnya tahu tentang lagu itu boleh ditebak apa nama lagunya dan dinyanyikan. Oke. Oke? Kita mulai dengan games tebak lagu di OG Podcast. Oke. Ini yang pertama ya. Oke. Namun, waktu tak pernah rela menunggu, hingga akhirnya kau pun pergi. Lagu apa itu? Terlambat kusadari kau teramat berarti. Terlambat untuk kembali dan untuk menanti. Ding, 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 ding. Bener lah, bener. Bisa. Nah, Lanjut nih ya ke yang kedua oke. nih ya. Oke. Oh, jadi aku juga seorang rapper. Jadi aku coba nge-rapin ini ya. Oke, coba. Oke. Willy Winarko, banyak tantangan. Bayangkan, ku hilang. Tak kembali untuk mempertanyakan Oke. lagi cinta. Kira-kira apa kayak itu?
Bayangkan, bayangkan ku hilang, hilang tak kembali, kembali untuk mempertanyakan lagi cinta. Ding 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 ding. Oke. Harus bisa. Oke. Bisa. Bisa. Berarti udah 2-0. 2-0. Lagu ketiga. Oke. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kamu kayak itu. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Lagu apa sih itu? Kekasih bayangan. Masuk. Oke, ini yang terakhir. Oke. Ini sulit, ini lebih sulit. Lebih sulit dari yang 3 tadi ya. Oke. Ini bahasa Inggris. Mampu. Maybe now you are happy with them and their love. Oke, mari kita translate. Mungkin sekarang kau masih berbahagia. Kasus. Gua aduh, mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Ding 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 masuk. Itu lagu apa tuh? Nanti. Itu berarti rilisan terbaru Ya, gitu ya betul, dari betul. seorang Cakrakan. Wah, seru nih ya. Berarti 4-0 menang Cakra. Oh. Siap. Oke. Untung dikasihnya lagu sendiri. Siap. Tapi ya terima kasih banyak pastinya udah Terima main kasih, ke booth kita terima kasih, gitu terima kan. kasih. Seru banget udah ngobrol-ngobrol. Pastinya banyak musisi di luar sana yang mungkin melihat kesuksesan Cakrakan dan mungkin dalam 10 tahun ini wow luar biasa bisa punya banyak fans, punya melakukan Ya. banyak hal gitu ya. Ada nggak sih hal mungkin bisa menyemangati teman-teman di luar sana yang mungkin mau mengikuti jejaknya Cakrakan juga? Pastinya saya cuman bisa bilang ke teman-teman musisi juga yang mungkin yang lagi mau mulai ataupun sekarang lagi dalam proses, nikmatin prosesnya, konsisten, karena balik lagi ke diri kita. Jadi kalau kita awalnya doang kita semangat, terus di tengah ada sesuatu hal yang bikin kita down terus mundur kan, itu balik lagi ke niat kita kan. Betul. Jadi niatnya kuatin dulu, konsisten dan jalani prosesnya. Oke, itu simple dan sangat sweet. Oke, Opal Gang, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol bersama Cakrakan dari tadi. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa buat nge-subscribe channel ini langsung dan juga cek semua platform sosial media kita Opal_ID yang ada di Instagram, TikTok, Twitter dan semua platform di luar sana. Nama saya Willy Winarko and I'll be back later di OG Podcast. Terima kasih Kak Cakra. Terima kasih. Alright. Yeay.